Pengen ngobrol yang agak personal, mengikhlaskan anakku operasi amandel. Gak mau, mama gak mau. Kakak janji gak jajan macem-macem lagi. Orang mama maunya kakak makannya macem-macem. Aku tuh sedih soalnya kakak tuh sakit-sakitan terus dari kecil. Jadi aku pengen akar masalahnya di mana tuntasin gitu ya. Aduh, bentar sebelum ngobrol aku mau nyambi ngeringin rambut. Yang aku pakai Curling Essence Volume Curl. Ini buat bikin rambutnya nanti pas kering nggak gampang lepek. Terus juga jadi lebih bervolume. Suka banget aku sama si brand apa sih nih? Mise and Sen. Nah, oke. Ini rambutnya dalam keadaan 70% kering. Jadi masih agak lembab-lembab gitu. Bentar. Aku ngeringin rambutnya di sebelah sini. Ini rambutku udah 90% kering. By the way, ini kenapa ya? Kok kulit kepalaku merah di sebelah sini? Kayak kepentok sesuatu. Tapi nggak ada. Kenapa nih? Aneh banget. Pucet banget bibirnya. Aku pakai ini deh. From This Island. Yang shade... apa ya ini? Ini Ilipe Plumping Lip Balm yang shade Sweet Peach. Warnanya emang agak orange gitu. Tuh. Udah keluar dari kemasannya. Karena nanti aku bakalan ada acara bukber sama brand. Jadi siap-siapnya dari sebelum jam zuhur. Terus kayaknya aku pengen ngobrol yang agak personal sama kalian. Karena sebenarnya tuh aku maju mundur ya buat bikin video ini. Karena nggak tahu ini bakal berguna nggak sih? Penting nggak sih gitu. Tapi sebagai ibu nih kayaknya ngomongin keputusan soal akhirnya anak pertamaku ya Ralin memutuskan untuk ya udah deh mengikhlaskan anakku operasi amandel sampai anaknya pun yakin untuk mau dioperasi tuh penuh effort banget, berat banget, macem-macem lah rasanya. Dan kayaknya ini bisa jadi pengalaman yang ya siapa tahu video ini nongol di kalian yang memang sesuai lagi membutuhkan gitu ya. Ya udah sebelumnya, hi welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Riri Pros. Kita ngobrolnya santai sambil aku styling rambut. Aku bakal pakai ini dulu, Macarizo Texturizing Mousse. Ini buat nahan si volumenya lebih nendang lagi sebelum di styling. Di shake dulu, terus dia bakalan keluar mousse gini. Kedengeran nggak? Teksturnya mousse banget. Sebelum di styling pakainya bebas sih mau sebelum di styling atau sesudah. Kalau aku sih prefer sebelum ya, biar pas udah di styling tuh jadinya lebih nampol lagi aja. Produknya jatuh. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau aku tuh bukan dokter, ini juga bukan ajakan. Ini pure murni pengalaman pribadi aku aja. Dan banyak banget aku paham teori-teori di luar sana soal amandel baiknya dioperasi atau tidak. Aku tahu, terus baiknya umur berapa dan lain sebagainya. Kepercayaan orang beda-beda. Aku tahu, tapi ini pure murni berdasarkan pengalaman pribadi dari masalah beresin dan gimana aku diproses pasca operasinya. Intinya aku sih bikin video ini tuh buat para orang tua ataupun kalian sendiri mungkin yang mengalami yang lagi galau, lagi bingung banget, mungkin ngerasa sendirian, gak tahu mau ngapain untuk masalah amandel kalian ini. Kapan Kak mulai tahu kalau Ralin itu sakit amandel? Well gini, kita flashback dulu ke masalah Ralin yang dimana Ralin itu dermatitis atau pik ruam-ruam muncul itu dari zaman dia baru lahir 3 hari. Bayangin, dia usia 3 hari itu udah kayak jerawat batu semuka. Itu tuh kata dokter awalnya karena alergi kan ya. Jadi aku mikirnya ya hanya alergi setiap alerginya muncul. Terus makin kesini dia tuh memang sakit-sakitan dari kecil. Parah banget ya. Sebulan tuh bisa 2 kali. Jadi kayak 2 minggu sehat, sakit lagi gitu. Sebulan bisa 2 kali sakit. Nah, ini aku nggak tahu penyebabnya apa. Entah dari memang alergi turunan atau gimana. Sebenarnya faktor penyebab pemicu amandel itu sakit amandel by the way, bengkak dan lain sebagainya itu banyak banget. Cuma di sini yang bakalan aku bahas salah satunya yang kayaknya sampai detik ini aku yakin banget penyebabnya itu adalah stres. Stres bisa jadi pemicu utama amandel itu infeksi, bengkak, radang. Tapi apakah pertanyaannya nih ya, apakah Ralin tuh 3 hari stres? Nah itu tuh yang jadi pertanyaan. Kalian tahu kan ya aku juga sempat cerita kalau misalnya aku itu habis terapi untuk traumaku
trauma terapi. Disebutnya kognitif trauma terapi, trauma detox. Ya itulah, setipe lah mereka itu ya, si terapi ini. Katanya bahkan juga ada kalau nggak salah jurnalnya yang bilang bahwa anak di bawah 7 tahun itu masih meminjam emosi dari orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya. Kalau hamilnya stres, anak pun lahir itu ya nervous systemnya tinggi, stresnya tinggi. Jadi si anak nih paham orang tuanya nggak baik-baik aja, jadinya kena ke badannya. Sampai sini paham ya? Iya, jadi pas aku hamil memang aku stres banget deh kayaknya ya. Aku nggak bisa jelasin stresnya kenapa, tapi ada yang rasa nggak nyaman, stres banget. Sampai pas hamil aku juga lumayan mual-mual parah. Kayaknya dulu juga belum belajar gizi nutrisi ya di anak pertama. Pas lahir pun ya, karena aku masih numpang ya tinggal sama orang tuaku. Dan aku juga nggak nyalain orang tuaku, mungkin pengalamannya, ilmunya kan beda ya sama zaman sekarang. Banyak mitos-mitos yang menurutku ini bertentangan banget sama keyakinan aku gitu loh. Yang kalau anak begini nanti begini, kok jadinya nakut-nakutin kesannya. Jadinya aku stres berat gitu. Baru lahiran, baru berapa hari udah akikah. Asli, nyusuin aja tuh masih susah. Pakai acara akikah, pengajian yang heboh banget, ketemu banyak orang, badanku aja masih recovery. Belum lagi kena body shaming. Kok kamu baru lahiran masih kelihatan hamil? Kan baru lahiran, hamilnya aja 9 bulan, baru seminggu kok pengen kelihatan kayak gadis? Ya tidak dong, butuh waktu semua itu ya. Intinya stres banget lah aku. Setelah aku rutin terapi, jadinya kan aku aware ya sama diri aku sendiri gitu. Semakin aku aware, semakin aku bisa narik benang merah. Ternyata dermatitisnya si Relin ini kambuh saat aku lagi stres. Ya Allahnya sampai gemeteran yang ngomongnya ya. Karena baru sadar tahun abis pandemi itu memang aku stres banget sih abis pandemi itu. Punya uang aja bikin stres, apalagi nggak punya uang. Astagfirullahaladzim, mulutku. Beneran. Terus kayaknya ya setelah pandemi itu Ralin tuh mulai sering ke UGD kan ya. Nah kayaknya dari situ sebenarnya dia tuh udah ada amandel. Cuma nggak ada satupun dokter yang infoin amandelnya. Cuma si papap nih bilang dulu tuh sepupunya operasi amandel pas kecil. Setelah beres operasi amandel, sepupunya tuh sehat, makannya sampai kebablasan dan gemuk gitu. Nah setelah aku tinggal di Meruya, DSA-nya lain, terus abis itu pindah ke Pamulang, gonta-ganti DSA dia tuh, sampai terakhir pindah ke Limo ini, aku ganti DSA nih, satu nih yang aku rasa kayaknya cocok gitu ya. Nah setiap aku kontrol, itu aku nanya, amandelnya gimana dok? Katanya aman amandelnya, ya amandel emang kayak gitu, kalau misalnya radang ya amandelnya bakal bengkak, katanya kayak gitu aja gitu. Tapi setiap aku check up anakku sakit nih, aku selalu nanya, dok cek amandelnya, dan jawabannya selalu sama seperti itu. Obat lagi, antibiotik lagi, non-stop kayak gitu sampai aku akhirnya ketemu titiknya pas di anak kedua aku coba. Jadi pas aku lagi konsulin adek nih sama DSA ini, adek tuh kalau nggak salah pas 10 bulanan gitu ya. Aku tuh nanya, dok ini nggak dicek tumbuh kembangnya? Terus beratnya aman kan? Ya aman lah gitu kan ya. Terus kok nggak ada pertanyaan yang gimana makannya? Terus gimana lain-lainnya gitu. Aku tuh infoin, ini kok anaknya berat badannya tuh naiknya setiap bulan hanya 200 gram gitu. Masuk ke 9, 10, 11 gitu kan ya. Hanya 200-300 lah maksimal. Itu normal apa enggak? Aku nanya gitu kan. Kata dokternya, oh udah mulai susah ya bu. Ya udah nih saya kasih nomor sales untuk support tambahan, nanti campurin aja dimakan. Well, maksudku tuh adalah, ini kan bukannya harusnya pertanyaannya adalah, oke bu kita cek ya, ini anaknya kenapa? Coba saya cek dulu. Apakah amit-amit ada ISK, infeksi saluran kemih, kencing, apa sih? Iya, ISK. Terus dicek lagi apakah ada alergi di badannya. Lalu perutnya kembung nggak? Ekspektasi aku tuh dokter anak akan seperti itu gitu. Terus pas aku keluar ruangan, aku tuh bilang ke papa, kok dia langsung ngasih sufor sih, nggak nanya-nanya? Kata si papa, ya mungkin kapasitasnya hanya sampai situ mah. Ya tapi ini tuh menurut aku udah aneh banget sih. Terus ya udah, oke, case close. Gimana kalau misalnya kita coba ganti dokter anak, karena kok aku nggak srek ya. Terus tiba-tiba menjelang ulang tahun kakak awal Februari 2026, dia tuh demam. Terus abis itu mau ke dokter itu DSA yang lama. Alhamdulillahnya jadwalnya penuh. Ya udah aku cobalah cari DSA lain yang ready gitu ya. Ketemulah nih si dokter anak Farah namanya di rumah sakit RSPI Bintaro. Terus
Terus ya udah si kakak dulu nih yang aku bawa ke DSA yang beda. Terus dicek kakak nih, begitu ketemu, oke Bu saya cek ya. Wow ini sudah menonjol ya dadanya Bu. Sekitar beberapa tahun lagi dia akan menstruasi kemungkinan. Aku nanya apakah normal dok untuk anak seusia itu masih normal. Aku nanya lagi apakah perlu suntik hormon untuk apa sih, kayak sekarang tuh banyak banget orang-orang anak perempuannya tuh ya anak laki-laki juga sih kayak hormonnya bekerja terlalu cepat jadinya perlu suntik hormon gitu intinya ya. Aku nanya ke dokternya katanya nggak perlu Bu, ini masih sesuai dengan usia pertumbuhannya untuk hormonnya ini. Terus di ruangannya tuh banyak mainan bayi untuk cek tumbuh kembang gitu kan. Aku tanya, dok ini kalau misalnya sama dokter untuk anak kedua saya sih bisa nggak cek tumbuh kembang sekalian? Terus dokternya tuh bilang, loh Bu cek tumbuh kembang itu kan memang harus dong, setiap dokter anak kan harusnya begitu. Saya tuh kayak kagak nih sebelum-sebelumnya, apa emang beda apa gimana gitu ya. Oh iya aku iya aja kan ya. Oh iya. Terus kan karena emang ke dokter itu kondisinya kakak itu demam batuk pilek gitu ya. Jadi dicek lah sama dokternya ada apa ini tenggorokannya. Terus pas dibuka aku bisa ngelihat tangan dokternya tuh gemeteran gitu. Terus mencari kalimat yang terbaik yang bisa diomongin sama aku biar aku nggak panik. Dokternya tuh tapi aku tuh bisa ngelihat matanya tuh panik gitu ya. Dokter bilang, Bu dia aem gitu. Ini dia setiap sakit dikasih tahu nggak sama dokternya kalau amandelnya itu bengkak? Aku jawab dengan jujur dong, saya minta cek amandel tapi katanya baik-baik aja gitu. Bu ini amandelnya udah bengkak banget kata dokternya. Ini intonasinya beneran kayak gini, amandelnya udah bengkak banget. Kita cek ya Bu telinganya. Ini kalau saya lihat amandelnya bengkak, infeksi dan udah sampai nyenggol ke telinga dan kayak ngedorong-dorong gitu. Jadinya telinganya pun radangnya tuh udah nyampe ke telinga. Saya rujuk ya Bu ke THT tapi saya minta segera ya Bu. Aku kayak ada apa ya gitu. Terus aku nanya dong, emang masalah amandel ini bisa sampai mana dok gitu kan? Apakah dia perlu dioperasi atau apa? Terus si kakak tuh udah kayak, oh nggak mau dioperasi nggak mau gitu kan di kamar di ruangan polinya itu. Tenang Kak, aku bilang kita dengerin dokternya ngomong dulu gitu. Dokternya bilang, gini Bu kalau misalnya aku lupa inget ya intinya amandel ini tuh bisa jadi sampai mempengaruhi imun tubuh anak. Dia memang harusnya itu bekerja untuk melindungi imun tubuh. Tapi kalau misalnya sudah sampai separah ini, dia tuh jadi kayak bisa nyerang balik tubuhnya. Jadi bikin imunnya drop. Dan kemungkinan tuh si kakak tuh kan ada bekas-bekas dermatitisnya ya. Sampai dipegangin sama dokternya, ini kamu pasti udah lama ya dermatitisnya ya. Sampai kayak gitu kan. Terus kata dokternya, kemungkinan bisa sampai ke dermatitisnya juga. Dan yang ditakuti adalah kalau misalnya sampai ada infeksi bernanah, nanahnya itu bisa masuk ke paru-paru sampai menyebabkan gangguan di katup jantung. Saya sih nggak mau, kata dokternya, saya sih nggak mau anak ini sampai terlambat dan nanti besarnya sampai bermasalah dengan si katup jantung ini. Saya segera rujuk ya Bu ke THT. Pesan saya segera ya Bu. Matanya tuh kayak gitu loh. Aku bilang oh iya gitu kan ya. Pulang mikir dong, kenapa dokter ini doang nih yang ngomong kayak gini ya kan. Terus ya udah nih, selang beberapa hari aku udah appointment juga untuk dokter THT. Cuma dapetnya kayak baru seminggu 2 mingguan. Biasanya emang jadwal dokter di RSP itu parah banget, war banget. Padahal di hari H-nya kadang suka ada yang nggak datang. Cuma nggak tahu kenapa deh sistemnya kayak gitu. Terus, you know what? Tiba-tiba udah sembuh nih seminggu ya. Tuh jadwal dokter belum datang, belum nemu-nemu. Demam lagi. Dipulangin lah si kakak dari sekolah. Nah ini sih intinya ya. Aku inget banget ya lagi santuy di lantai bawah. Aku panggil kakak karena jam makan siang waktu itu. Belum puasa. Kakak, Ralin. Sampai aku kenceng. Ralin! Gak nyaut. Aku mikir Ralin gak pernah nih kayak gini. Walaupun misalnya dia lagi kesel sama aku, dia tuh gak pernah mengabaikan aku. Aku langsung lari ke lantai atas. Aku cek anaknya ngorok. Tidur dia, kondisinya tidur. Aku tuh gak pernah ngeliat Ralin pulang sekolah, belum ganti baju, belum bersih-bersih, langsung tidur tuh berarti dia sakit beneran kan. Terus aku pegang badannya, ya Allah panas banget. Terus aku lihat dia ngorok, menurutku ngoroknya tuh udah gak normal, menuju ke sleep apnea. Ini aku lampirin ya, dengerin pola suara ngoroknya, nafas bahu, dadanya itu ngembang-ngembang gitu kan. Aku ngerasa
ngerasa itu anakku udah nggak normal nafasnya. Aku ngerasa nih ada sesuatu yang nggak beres, tapi aku nggak bisa ngasih tahu apa yang nggak beres. Aku juga nggak tahu apa yang nggak beres. Jadi aku langsung infoin papa. Kita langsung cari jadwal dokter di rumah sakit yang kami familiar ya. Dimanapun yang langsung available saat itu juga pokoknya. Terus ternyata dapat di rumah sakit Zeci sama dokter Muhammad Fajar. Ternyata ada license untuk bedah kepalanya. Jadi misalnya nanti sampai operasi tuh langsung ditangani sama dokter Fajar tuh bisa gitu. Aku nggak tahu sih apakah semua dokter itu bisa langsung ngebedah atau baiknya dirujuk. Tapi kalau ada lisensi bedah kepala ini harusnya sih bisa ditangani oleh satu dokter aja gitu loh, nggak dioper-oper kan. Kebetulan bisa nih si dokter Fajar dadakan. Kayak 3 jam lagi dapat jadwalnya si kakak. Oke, aku bilang gas langsung. Kita langsung ke sana. Aku nggak info apa-apa ya ke dokternya. Aku cuma bilang, dok aku dirujuk sama dokter spesialis anak untuk cek THT. Hanya itu doang yang aku infoin. Sengaja aku nggak infoin apa-apa karena aku pengen cross check ulang sama apa yang diomongin sama dokter anaknya. Apakah sesuai? Aku masih inget banget lagi emosinya. Nafasku sampai berat. Bentar ya. Nafasnya berat banget rasanya karena aku keinget waktu itu. Aku keinget dokternya tuh bilang, Bu untung segera kesini. Ini tuh udah ada titik nanahnya. Saya takut banget ini nanahnya masuk ke paru-paru. Si Ralin tuh udah, aku dioperasi kayak gitu kan ya. Terus aku cuma, aduh beneran lagi gitu ya. Terus dicek telinganya itu beneran kelihatan loh radang merah. Nanti aku insert ya fotonya kalau ada ya. Terus abis itu aku kasih lihat video. Kebetulan aku ngide aja ya. Video kakak itu aku dokumentasiin karena aku keinget kata Bibi Dokter Intan. Apapun yang kamu lihat tentang anak-anakmu ataupun kamu itu tidak normal, dokumentasi. Saat ketemu dokter, nanti kasih lihat. Ini dok, kayak gini yang menurut saya nih nggak normal nih, begini saya pengen ngecek ini gitu. Aku keinget omongannya Bibi Intan terus. Ya udah nih, dicek. Terus ternyata kata dokter, iya ini udah sleep apnea katanya. Terus telinganya udah radang bu, ini udah parah banget amandelnya ini. Aku lupa dia nyebut grade 4 apa enggak, tapi amandel itu tuh ternyata ada grade levelnya dan Ralin itu udah hampir nutup jalur nafas. Amandelnya ini aku insert ya fotonya ya. Aku nggak tahu ini sejak kapan, tapi harusnya udah sejak lama setiap dia radang tuh kayak gini. Aku notisnya tuh setelah dia beres operasi dia tuh agak cadel kan ngomongnya. Aku bilang kak bukan ber gitu ya. Terus kata Ralin, aku nggak bisa ngomong R kan abis operasi amandel. Berarti sejak si Ralin ngomongnya agak cadel itu dia udah amandel grade 4 harusnya. Dan memang sudah harus operasi dan itu masih di DSA lama. Jujur aku nggak bakalan spill DSA-nya siapa. Aku juga nggak bakalan info rumah sakitnya di mana. Tapi itu buat jadi pelajaran. Kalau misalnya udah merasa ada yang ragu dan aneh sama anak kita gitu ya. Dan dokternya menjawab yang tidak sesuai gitu. Langsung segera second option aja. Ganti DSA. Cek dokter anak lain kalau bisa gitu ya. By the way ini rambutku aku pakein curling fixer for bangs. Sebenarnya ini tuh buat apa namanya, buat poni sih, kayak semacam hairspray gitu, tapi aku taruh di tangan buat ngebuka si keritingnya. Ya intinya DSA-nya tuh bilang emang Ralin ini udah nggak ketolong amandelnya dan harus dioperasi segera. Aku paham banget dokternya masih pengen ngobrol banyak gitu soal tindakan operasi ini dan Ralinnya udah keburu panik, tantrum, jejeritan. Jadi aku bilang ke papa, oke gini aja pap, aku bawa Ralin ya keluar buat nenangin, buat ngobrol. Jadi tugasku adalah menenangkan Ralin. Tugas papap adalah ngatur semua jadwal operasi, kamar rumah sakit karena kami kebetulan alhamdulillahnya ada asuransi. Biar semuanya dihandle sama papap dan agen asuransi. Pokoknya tugasku adalah nenangin Ralin sampai Ralin bilang, oke mah, ayo operasi. Kayak gitu. Aku tuh harus meyakinkan Ralin tuh gimana caranya ya. Aku nenangin Ralin itu aku nggak ngasih reward, aku nggak ngasih apa-apa. Aku cuma bilang ke Ralin, kak kamu tuh makan udah parah banget, kamu tuh udah sampai susah makan, kamu sadar nggak? Aku bilang gitu kan. Iya kakak sadar, tapi mah kakak janji kakak nggak bakalan jajan macem-macem lagi. Terus aku bilang nggak mau, mama nggak mau kakak janji nggak jajan macem-macem lagi. Orang mama maunya kakak makannya macem-macem, nggak mau dibatas-batasin lagi. Mama maunya kakak sehat terus gitu. Kenapa harus dibatas-batasin? Mama maunya kakak sehat gitu kan ya. Aduh, aku sampai berkaca-kaca, maaf. Nangis ujung-ujungnya karena
Aku tuh ngerasa si kakak nih sakit-sakitan terus. Anaknya naik, ternyata kakak masih di bawah. Aku tuh sedih soalnya kakak tuh sakit-sakitan terus dari kecil. Jadi aku pengen akar masalahnya di mana, tuntasin gitu ya. Terus habis itu aku bilang kan ke kakak, ayo kak kita tuntasin yuk masalahnya sampai ke akar. Mama tahu kakak takut. Takut itu normal, takut itu wajar. Siapa yang gak takut ya mau operasi walaupun operasinya kecil. Operasi kaki cantengan aja mungkin aku takut. Apalagi operasi yang di bedah mulut gitu ya. Aku operasi lahiran aja persiapannya panjang banget, ini kok disuruh dadakan gitu ya. Jadi menurutku takut itu tuh normal dan wajar gitu. Aku bilang ke Ralin cuma, kakak takut itu gak apa-apa, normal wajar. Tapi apapun masalahnya kita hadapin bareng-bareng. Mama papa pokoknya selalu ada buat kakak. Gak akan pernah ninggalin kakak gitu. Kakak harus tahu itu cukup buat kakak. Pokoknya takut itu normal, gak apa-apa. Keluarin rasa takutnya, kasih tahu mama. Terus akhirnya dia bilang, tapi nanti gimana? Terus aku bilang, selama proses kakak yakin, oke, aku operasi setiap check up ke dokter anestesi, prosesnya kakak harus terlibat. Kakak tanya ke dokternya langsung, nanti aku diapain? Aku gimana gitu. Terus ternyata dia mau. Setelah dapat jadwal operasi, kita ngasih tahu jadwalnya, dapatnya segini ya kak, nanti kamarnya ini, terus nanti prosesnya ini, nanti kakak ketemu dokter ini. Terus dia ikut ya kak. Terus kamu ketemu dokter anestesi, ya. Terus ketemu dokter apa lagi sih? Dokter anak ya? Iya, ada dokter anaknya, terus sama dokter Fajar kan ya, sama dokter THT, dan kakak nanya terus ya. Jadi dia nanya prosesnya gimana dok, nanti aku diapain, aku gimana nantinya, kayak gitulah. Intinya dia memastikan dirinya sendiri bahwa dia akan baik-baik aja setelah ini. Terus kasih tahu. Akhirnya operasi pagi jam 8 ya, karena nginep malamnya dan aku tuh nggak pengen ninggalin si kakak. Dan alhamdulillahnya kita kan emang pakai asuransi, kamarnya tuh VIP gitu ya. Jadi Ade tuh bisa ikut. Aku nggak kepikiran ninggalin dia sama EB ya, ERT ku. Malamnya tuh gimana sih, Ade tuh masih mentil aku masalahnya kan. Dan ternyata pas tanya ke rumah sakit, asal di kamar VIP sendirian dan anaknya nggak sering-sering si bayi ini keluar itu aman. Jadi ya udah di ruangan aja, Ade sama aku nyusu malam. Yang penting tuh aku nemenin kakak gitu di malam sebelum dia operasi gitu kan ya. Abis itu besokannya kita anterin bareng-bareng kakak ke ruang operasi. Terus habis itu lanjut papap yang nungguin. Aku balik ke kamar. Asli ya, dari jam 8 ke 8:05, 10. Itu rasanya kayak waktu terlama di hidupku. Dikit-dikit aku nanya, Pap udah ada kabar belum? Karena katanya di tengah operasi itu si Papap bakalan dipanggil kalau misalnya amandalnya udah berhasil dipotong, nanti dikasih lihat ke Papap gitu. Akhirnya katanya jam 8:20-an gitu dipanggil si Papap ke dalam ruang operasi, dikasih lihat, ini Pak, ternyata beneran udah bernanah, ada nanahnya. Katanya agak lama soalnya nanahnya harus dibersihkan, dan ini udah saya pastiin harusnya nggak masuk ke paru-paru, nanti akan dicek terus setiap beberapa jam setelah beres operasi gitu. Jadi dipastiin nanahnya nggak merembes ke paru-parunya gitu ya. Jam 9 teng beneran beres operasinya. Aku udah nungguin sama si Ade tuh juga mungkin berasa kali ya aku nggak tenang. Jadi dia nangis-nangis di ruangan, dikit-dikit tata gitu. Kakak tuh baru boleh dibawa ke ruangan tuh saat sadar jam 11. Jadi jam 10 tuh aku papap Ade tuh udah di ruang tunggu operasi, udah mondar-mandir kapan si kakak boleh keluar gitu ya. Jam 11 beneran dia udah dipanggil aku sekeluarga. Ini Ralin sudah sadar Bu. Jadi jam 8 operasi, dibius total, jam 11 udah sadar. Abis itu kita sekeluarga langsung menyambut dengan akhirnya gitu ya. Terus ya udah abis itu langsung dibawa ke ruangan. Kak kasih tahu Kak, level 1 sampai 10 abis operasi amandel saat kamu pertama kali sadar, sakitnya ada di level berapa? 6. Terus 24 jam setelah operasi amandel kan masih di ruangan tuh, masih makan bubur, minum air es, makan es krim. Level 1 sampai 10 ada di angka berapa sakitnya? 4. Jadi di 1 kali 24 jam sakitnya turun ke level 4. Cuma kakak selama abis operasi tuh nggak bisa ketawa, nggak bisa batuk kencang-kencang, sama nggak bisa teriak. Ngomongnya juga suaranya pelan-pelan kayak karena dia capek banget ngomong, jadi dia memilih tidur aja dah gitu ya. Nah karena operasi kakak udah berhasil, jadi adik langsung aku bawa pulang tuh. The next day-nya pagi-pagi aku taruh ke rumah biar aku bisa fokus nyuapin kakak, mandiin dia, pakein lotion, ngurusin kakak lah, intinya fokus ngurusin kakak dulu gitu ya. Sorenya dapat jadwal untuk check up sama dokter THT langsung. Dicek ternyata udah ada kayak penebalan warna putih gitu, kayak selaput gitu, aku lupa namanya apa. Dibilang oh ini
berarti recovery-nya udah bagus banget nih Bu kalau udah muncul ini. Nanti jangan kaget ya, dia memang tidurnya masih akan ngorok tetap, tapi nafasnya sudah agak akan lega dan ini akan berangsur pulih karena masih ada luka di area titik yang bikin dia ngoroknya itu dan sering batuknya itu yang titik nanahnya itu. Terus untuk makannya dianjurin masih yang lembut-lembut dulu untuk meminimalisir rasa sakit. Nggak ada pantangan makanan. Yang penting hindari makanan yang pemicu batuk kayak jeruk, coklat. Harus selalu makanannya dingin. Cuma masalahnya adalah kakak tuh suka banget makanan yang bumbunya tuh kan medok ya. Bumbu rumah sakit tuh makanannya tuh nggak ada rasa gitu ya. Pengen bawain juga takut aku. Terus ternyata pas cek di dokter pertama kali 1 kali 24 jam pas ke operasi, dokter bilang, Bu aman boleh pulang. Aku kayak, hah boleh pulang dok? Karena aku kira dengan dia nggak mood makan jadinya nggak boleh pulang gitu ya. Imunnya drop atau apa gitu. Iya boleh pulang. 1 kali 24 jam juga boleh pulang. Terserah ibu sih mau pulang malam ini atau besok pagi juga bebas. Tinggal atur aja sama si asuransinya katanya. Ya aku milih langsung pulang lah ya. Rasanya tuh kayak lega, capek, campur aduk perasaannya. Tapi ternyata setelah dijalani lebih ringan dari bayangan. Dan Ralin kuat banget sih. Ya Allah rasanya kayak hebat banget sih nih anak gitu. Dia berani banget. Bahkan aku aja mungkin belum tentu seberani dia gitu. Ini aku curiga aku juga ada amandel sih. Karena suaraku tuh belakangan suka bindeng. Terus suaranya suka berubah dan suka sakit kalau nelen. Dan ada benjolan di sini nih dia nih kanan kiriku nih. Takutnya mengganggu sampai ke telinga. Aku juga mau cek sih kayaknya. Intinya sih aku belajar ya kalau ternyata jadi ibu itu bukan tentang selalu kuat, tapi berani jujur sama rasa takut itu sendiri. Belajarnya sama siapa? Sama anak sendiri. Kalau kamu lagi di fase galau kayak aku cuma mau bilang, kamu itu ibu yang baik, kamu tuh lagi berusaha dan itu tuh udah lebih dari cukup. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku ngerasa aku jahat kalau aku nggak nuntasin masalah untuk anakku ini. Aku nggak tahu kalau misalnya aku sampai entar-entarin masalahnya sampai ke paru-paru dan jantung tuh nggak kebayang. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah aku nggak terlambat sih. Alhamdulillah aku papap tuh komunikasinya lancar dan baik. Jadi kita bisa satset harus gimana saat aku galau ya papap bisa langsung decision makernya tuh si papap lah intinya gitu. Aku hanya menenangkan anak-anak ini gitu. Semoga video ini nggak bikin takut tapi bisa nenangin kalian karena emang tujuan video ini tuh nggak bikin rame tapi ya buat nemenin kalian. Oh ya by the way, untuk semua detail misalnya ada info yang kurang, pertanyaan yang belum terjawab, sebenarnya udah aku taruh juga di highlight Instagramku. Kalian bisa cek OP Amandel di situ lengkap banget dari proses terus recovery sampai ke penyembuhan apa aja yang aku siapkan. Semoga videonya berguna buat kalian. Makasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!